Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Sehat? Jadi pertama-tama sebelum kita memulai perkuliahan, kita dulu membaca doa. Mana ketua tingkatnya? Silakan Andreas. Ya berdiri Andreas, berdiri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada kalanya kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Minggu lalu apa judul materinya yang kami sampaikan? Kajian pustaka. Kalau ini apa tadi permasalahan yang dibahas di kajian pustaka? Ya, berarti yang dikaji adalah teori-teori dari permasalahan yang akan kita teliti. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan satu permasalahan yakni masalah metodologi penelitian. Saya ulangi, yang akan kita bahas pada hari ini yakni masalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini sangat penting karena kita tidak bisa melakukan penelitian ketika ini tidak dibahas dulu. Nah, karena itu, ya mari kita simak perkuliahan kita ini supaya kita bisa paham betul-betul. Sebelumnya saya dulu absen. Basor Rahmat Agus Sakti hadir. Baso Wildani hadir. Belahan tidak hadir. Haidar sakit. Justri Sulastri hadir. Oke. Hari ini yang akan kita bahas CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Maksudnya setelah kita belajar ini, maka semua mahasiswa paham tentang metodologi penelitian. Kita lihat, ini adalah kalau di tulisan skripsi itu ada di bab 1, tetapi di perguruan tinggi lain biasanya juga ada di bab 2, bab 3. Kalau di tesis ini di bab 3. Ada berpendapat bahwa metodologi penelitian itulah yang pertama harus dilakukan ketika kita mau menulis. Jadi semua penulis-penulis dunia sepakat bahwa untuk memulai penelitian kita harus dulu di metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah bagaimana suatu penelitian dilakukan. Yang selama ini mungkin dari dosen-dosen yang lain mengatakan bahwa ketika kita akan meneliti dimulai dari masalah. Tetapi sejatinya atau sebenarnya itu dimulai dari metodologi penelitian. Bagian-bagian yang ada di metodologi penelitian, pertama jenis dan lokasi penelitian. Jadi setelah metodologi penelitian di bawahnya ada jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini ada dua. Ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Kualitatif dinarasikan dalam bentuk kata-kata. Kalau kuanti dinarasikan atau ditulis dalam bentuk angka-angka. Biasanya jenis penelitian ini digabung dengan lokasi penelitian. Tetapi di lokasi penelitian kita harus jelaskan atau narasikan kenapa kita memilih lokasi ini. Misalnya ada yang meneliti, dia teliti tentang prodi PAI, penguatan umat beragama atau penguatan moderasi beragama di prodi PAI. Dia harus memberi alasan kenapa dia meneliti di prodi PAI. Misalnya karena biayanya murah, karena akses, atau karena masalah di situ terlalu serius, maka saya tertarik untuk meneliti.
Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian itu ada etnografi, fenomenologi, ada studi kasus. Kemudian yang kedua ada pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan ini sesuai dengan bidang keilmuan kita. Misalnya kalau di sini jurusan apa? Pendidikan atau pendidikan agama. Berarti pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan ke pendidikan, pendekatan psikologi atau pendekatan sosiologi. Yang berikutnya setelah pendekatan ada teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini maksudnya bagaimana data itu dikumpulkan. Apa kira-kira yang ada di situ? Teknik wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Ya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini maksudnya bagaimana data itu diolah. Maka ada yang disebut dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Display data itu, reduksi data itu, kita pilih-pilih, oh data ini yang penting, yang perlu dimasukkan. Kemudian ada display data, kemudian terakhir ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itulah yang ditulis di bab 4. Nah, bab 4. Sudah dipahami? Ya, selanjutnya kita bagi kelompok. Bagi kelompok, ini kelompok jenis dan lokasi penelitian. Ya, silakan dikerja. Ya, sampai di sini toh. Nah, ini kelompok teknik pengumpulan data. Ini kelompok, kalau ini pendekatan, kelompok pendekatan, ini kelompok pengumpulan data. Ini kelompok penyajian teknik pengolahan analisis data. Jadi kelompok pengolahan dan analisis data. Silakan misalnya buka HP-nya bagaimana misalnya mencari data-data yang dibutuhkan. Apakah misalnya Anda aktif? Kalau misalnya penelitian kuantitatif, Anda harus pintar matematika karena statistik yang dibahas. Ya, silakan berembuk apa misalnya yang jenis penelitian apa yang mau kuali. Berarti jenis penelitiannya kualitatif. Kemungkinan yang kedua perlu disepakati di mana lokasi penelitiannya. Lokasi penelitiannya. Jadi misalnya kita tentukan tempatnya, kemudian kita kasih alasan kenapa kita ambil itu. Ini jenis dan yang kelompok 2 pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian. Habis mediket di berapa menit di situ. Jenis dan lokasi penelitian untuk membacakan hasil kerjanya. Siapa yang mewakili kelompoknya? Ya. Ya, kamu saja. Ya, di sini kemudian dibaca di depan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, jenis penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif, di mana penelitian ini lebih mengarah ke narasi atau bacaan, dan penelitian ini kita langsung terjun ke lapangan. Baik, yang pertama berkelompok. Ya, silakan dibacakan hasil temuannya. Baik, adapun pendekatan penelitian yang kami ambil yaitu pertama pendekatan metodologis, yang kedua pendekatan keilmuan. Adapun pendekatan metodologis, penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah fenomenologi, studi kasus, etnografi, brand theory, dan
peneliti naratif. Masing-masing penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menggali pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah. Yang kedua yaitu pendekatan keilmuan berdasarkan keilmuan Kikia. Oke, ya. Ya, selanjutnya sebagai kesimpulan bahwa metodologi penelitian itu minimal memiliki 4 bagian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Minimal itu. Yang pertama harus ditentukan dulu jenis dan lokasi penelitian. Yang kedua harus ada pendekatan penelitian. Yang ketiga harus ada metode pengumpulan data. Bagaimana data itu dikumpulkan? Dan yang keempat atau terakhir, bagaimana kita mengolah dan menganalisis data. Jadi itu kesimpulannya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan para mahasiswa semua bisa paham. Dan tentu saya berharap teruslah belajar dan belajar. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib. Ya.